Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang pria wakil direktur sebuah wedding organizer setelah melakukan pelarian hingga keluar kota selama 3 bulan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di daerah Serang, Banten. Modus aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku mulai terendus sejak pertengahan tahun lalu ketika banyak pernikahan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Pelaku juga memberikan iming-iming promo diskon besar-besaran sejak awal tahun kepada para calon pengantin. Jumlah korbannya tercatat lebih dari 40 orang dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan dari penyelidikan yang kami laksanakan terhadap uang yang telah didapatkan, ini dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dalam berbisnis. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Maksud hati ingin mengisi liburan sekolah di hotel mewah bintang 5. Puluhan mama di Cirebon, Jawa Barat malah tertipu voucher hotel hingga miliaran rupiah. Sindo Malam segera kembali. Kembali di Sindo Malam, pemirsa. Maksud hati ingin mengisi liburan sekolah di hotel mewah bintang 5. Puluhan mama di Cirebon, Jawa Barat malah tertipu voucher hotel hingga senilai miliaran rupiah. Liburan pun berubah menjadi mimpi buruk. Tergiur harga hotel bintang 5 dengan harga setara indekos harian, puluhan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat diduga jadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah. Mereka berbondong-bondong mendatangi Polres Cirebon Kota mempertanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan penipuan berkedok penjualan voucher promo menginap di hotel ternama yang diduga fiktif. Bersama kuasa hukumnya, mereka mendesak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus yang telah merugikan ratusan korban di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bahkan angka kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah sejak laporan dibuat awal Oktober lalu dan terlapor masih belum juga hadir memenuhi panggilan polisi. Sejumlah korban pun sempat mengkonfirmasi langsung ke pihak hotel dan tak ada satupun pihak hotel yang membenarkan adanya voucher promo tersebut. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran harga hotel murah, apalagi di saat musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemerintah terus mengawasi jalannya libur Natal dan akhir tahun. Bahkan seluruh dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi diminta turun langsung. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami pelonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. Pemerintah sendiri menaruh perhatian atas perkembangan kereta api. Sekretaris Kabinet Teddy Indewijaya pun meminta stasiun Gambir diubah. Tak hanya itu, untuk memastikan libur Nataru berjalan lancar, pemerintah meminta dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi untuk turun langsung ke lapangan. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden berulang kali, saya minta seluruh dirut BUMN yang berhubungan transportasi yang ada di sini turun langsung, cek betul di lapangannya bagaimana. Semua kebijakan yang sudah diterapkan betul-betul terrealisasi. Tiket turun, ada diskonnya, pengurangan harga, pastikan semuanya berjalan baik. Kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kecil saya sering ke stasiun Gambir, kemudian sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum berubah. Jadi mumpung Pak Dirut, Pak Presiden memberikan perhatian besar di perkeretaapian, tolong direnov, diperbaiki, dipercantik, perindah, dipernyaman.
Selain stasiun, pemerintah juga memantau terminal hingga pelabuhan di penjuru Indonesia. Cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada akhir tahun ini membuat pemerintah terus memantau langsung moda transportasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi sudah mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memperlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Jemaat Gereja Katolik di Kota Metro Lampung menyulap limbah ban mobil dan botol oli menjadi pohon Natal yang cantik. Penggunaan barang bekas digunakan jemaat sebagai bentuk peduli lingkungan. Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Metro Lampung memanfaatkan limbah untuk disulap menjadi puluhan pohon Natal yang cantik. Jemaat memanfaatkan limbah ban mobil yang disusun menjadi pohon Natal setinggi 2 meter. Ban dicat dengan warna hijau lengkap dengan lampu hiasan serta manusia salju. Jemaat gereja juga berkreasi dengan menggunakan botol oli bekas berwarna-warni yang dibentuk dengan berbagai ornamen. Penggunaan limbah bekas untuk pohon Natal tidak hanya untuk menghemat biaya, namun juga sebagai simbol mencintai lingkungan. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan. Dalam perayaan Natal 2025, total 39 pohon Natal berbahan baku limbah berdiri menghiasi lingkungan gereja yang dibuat 2 minggu sebelum perayaan Natal. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.